Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saat ini kita boleh kembali bersama-sama berjumpa untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Dan juga kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya yang paling luar biasa, kita akan diberkati oleh kesaksian yang akan menguatkan setiap kita. Sebab bukankah Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya? Sebab Tuhan baik. Oleh karena itu kita bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup setiap kita. Apapun hari-hari yang kita alami, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita di dalam setiap musim kehidupan kita. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Mari katakan bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Yesus yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah
Namamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Yesus yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar kasih-Mu Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu selamanya bagi sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu selamanya bagi-Mu. Oh, ku milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami akan setia sampai akhir hidup kami Tuhan, untuk mengiring Kau Tuhan dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, kembali kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal ke-46 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan buat setiap kita. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah lepas tangan, tetapi Tuhan yang selalu campur tangan dalam setiap apapun yang kita lakukan, dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Pertanyaannya, apakah kita mau melibatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita, saudara? Sebab Tuhan rindu untuk terlibat di dalam setiap segi kehidupan kita. Apakah segi keuangan, ekonomi, keluarga, pekerjaan, studi, apapun yang kita lakukan, jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan di dalamnya. Sebab apa? Sebab tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa, tanpa Tuhan kita tidak akan pernah mampu. Sebab Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Sebab Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada kita, bahwa apapun yang kita lakukan, keberhasilan kita, kesuksesan kita adalah semua karena anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan apabila kita masih mengalami masalah, persoalan, pergumulan, bahkan kita mengalami kegagalan dalam kehidupan, bukan berarti Tuhan tidak campur tangan. Libatkan Tuhan untuk campur tangan di dalamnya. Karena Tuhan dapat mengubah segala kegagalan kita, segala masalah, segala persoalan kehidupan kita menjadi satu terobosan yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab Tuhan sangat mengasihi kita. Bukankah firman-Nya dengan jelas mengatakan bahwa sampai masa tua kita, sampai memutih rambut kita, Tuhan adalah Allah yang setia.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi yang terjadi adalah kita sering kali meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Sering kali kita meragukan Tuhan dan lebih mengandalkan kepada kekuatan manusia, relasi, bisnis, ekonomi kita, keuangan kita. Dan akibatnya apa? Akibatnya kita terpuruk, terperosok, dan kita jatuh, saudara. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kembali kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, kalau dulu Tuhan pernah tolong kita, saat ini Tuhan pasti tolong setiap kita. Kalau dulu Tuhan pernah sembuhkan kita, saat ini Tuhan masih sanggup menyembuhkan, memulihkan setiap kita. Kalau dulu Tuhan sanggup melakukan terobos dalam bidang keekonomian kita, hari ini pun dalam masalah keuangan kita, Tuhan pasti campur tangan. Kalau dulu Tuhan memelihara keluarga kita, saat ini pun Tuhan akan memelihara keluarga kita sampai selama-lamanya. Libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Seperti kesaksian yang akan kita dengarkan dari teman dan sahabat saya, Bapak Agustinus, betapa Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupannya dia. Dalam setiap aspek kehidupannya, mulai dari dia bekerja, sampai terus Tuhan menyertai dia, pekerjaannya Tuhan angkat. Dan sekalipun pada saat dia melewati lembah-lembah kekelaman, ada Tuhan di sana yang menguatkan dia, menolong dia, menghibur dia. Dan segala kesuksesannya, segala keberhasilannya, semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, di masa tuanya, dia mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Satu pelayan yang luar biasa, yang tidak pernah dia pikirkan selama ini. Dia melayani Tuhan di bidang media sosial selama masa pandemi ini. Karena apa? Karena Tuhan yang membukakan jalan. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai. Karena apa? Karena Tuhan yang menguatkan. Tuhan yang menggendong setiap kita. Jangan pernah berputus asa. Sekali lagi, jangan pernah menyerah. Libatkan Tuhan, libatkan Tuhan, libatkan Tuhan. Tanya Tuhan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan maksudkan di dalam setiap apapun yang kita alami hari-hari ini. Mungkin melalui penyakit kita Tuhan berbicara sesuatu yang luar biasa. Mungkin melalui persoalan ekonomi kita Tuhan ingin mengadakan mujizat terobosan dalam kehidupan kita. Mungkin dalam kehidupan keluarga kita Tuhan ingin mengangkat kita, menjadi kita terang, menjadi kita berkat di mana kita berada. Saat ini sekecil apapun yang engkau lakukan, pada saat engkau melibatkan Tuhan, Tuhan yang menggendong engkau. Apa artinya? Tuhan yang menanggung segala sesuatunya. Tuhan yang menguatkan setiap kita, membawa kita sampai kepada garis finish sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan tujuan Tuhan, sesuai dengan maksud Tuhan. Mari kita sama-sama dengarkan kesaksian dari Bapak Agustinus. Saya percaya ini boleh menguatkan, menginspirasi, memotivasi setiap kita, sehingga kehidupan kita semakin maksimal, membawa dampak yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, nama saya Agustinus, saya pensiunan. Ini saya mau cerita 15 tahun yang lalu. Tuhan begitu baik. Saya pensiunan dari sebuah perusahaan tambang yang mungkin saat ini terkenal, kawasan industri nikel di Morowali. Pada tahun 2000 saya ditugaskan di sana yang belum ngerti apa-apa. Status saya waktu itu seorang general manager. Waktu itu baru survei secara geologis, di mana saya ditargetkan dari perusahaan yang terkenal di Morowali. Tidak perlu saya sebutkan, mungkin saudara-saudara tahu, yang memiliki kawasan industri. Waktu itu pengurusan, dulu masih ada namanya KP ya, kalau sekarang IU pertambangan, izin usaha pertambangan. Waktu itu kami hanya dapat sekitar 2 IU, masing-masing 5.000 hektar. Namun dengan berjalannya waktu, hampir 2 tahun, kami bisa kembangkan sampai akhirnya menjadi 55.000 yang dipecah menjadi 3 IU. Nah, di sana itulah awal pertama kali saya mengenal pertambangan, sementara background saya bukan pertambangan. Dengan background manajemen, saya bisa leading
memimpin daripada ribuan karyawan geologi. Waktu itu masih survei, kemudian hingga produksi untuk raw material nikel masih dalam bentuk tanah karena belum ada smelter. Herannya saya waktu itu nggak punya background pertambangan, namun dengan ketekunan setiap pagi bahkan 2 kali sehari saya naik ke pegunungan itu yang disurvei. Dari mes saya ada di bawah di pantai, kami naik pakai mobil truk tentara itu yang kayak truk tentara perang ya, kami pakai itu. Kami ada 5 truk waktu itu, jadi naik turun karyawan lewat situ, lewatin lembah-lembah dan sungai yang harus kita telusuri. Saya waktu itu karena hobinya hiking, diving, dan naik gunung gitu, jadi saya happy-happy saja. Saya tinggalkan keluarga saya di Jakarta. Setiap 2 bulan sekali saya dapat cuti 2 minggu. Itu yang kami lakukan hingga tahun 2005. Selama survei itu saya juga heran kenapa saya yang nggak tahu bidang pertambangan itu, tapi dengan ketekunan yang ada, apa yang diminta Departemen Pertambangan, apa yang sudah kami kerjakan, kami bisa bikin laporan. Tentunya bukan saya 100% yang bikin, tapi anak-anak buah saya geologi. Padahal kalau dipikir geologi itu ijazahnya lebih tinggi daripada saya. Mereka rata-rata S3. Mereka masih anak-anak muda. Luar biasa mereka. Itulah yang kami lakukan. Kemudian karena pertama kali saya harus masukin hutan-hutan yang sekarang menjadi pusat pelabuhan yang luar biasa di Morowali. Itu dulu adalah rumah-rumah penduduk, di mana maaf kata nih penduduk-penduduknya kalau makan nasi itu kalau pas ada orang pesta. Jadi mereka bersyukur ketika kami di tengah-tengah penduduk, kami masih bisa membaur dengan mereka. Dan waktu itu kami belum bisa membebaskan tanah untuk mes. Kami kontrak rumah-rumah penduduk, kami pinjam semua, satu kampung itu kami pinjam. Dan sistemnya gini, kalau satu rumah kita sewa, pasti ada ruangan di belakang, itu ditempatin yang punya rumah. Jadi ketika ada pembebasan lahan, apa yang kami lakukan? Kami tidak mau merebut harta mereka. Kami justru memberikan semacam saran, tolong kalau kalian sempat ada pembebasan lahan kalian dibeli karena untuk mes kami atau untuk pabrik kami nantinya, tolong uang itu jangan dihabiskan. Kalian kan masih punya tanah-tanah di sekitar pabrik kami, rencana pabrik kami. Bikin rumah kontrakan. Akhirnya sekarang jadi kota. Bahkan kalau kita mencari penduduk asli di situ nggak ada, pendatang semua. Udah benar-benar jadi kota. Kebetulan tambang kami ada di daerah Morowali, di Kabupaten Morowali. Desanya Fatupia. Kemudian itu ada di Provinsi Sulawesi Tengah.
namun lebih dekat dengan kota Kendari. Jadi kami biasanya terbang dari Kendari, baru kita dijemput sama mobil proyek untuk ke lapangan. Itulah kehidupan kami selama 5 tahun sebelum jalan itu jadi. Dan puji Tuhan, ternyata bukan hanya di situ. Saya bisa berhubungan dengan beberapa gereja, yang gereja-gereja daerah yang maaf bukan bentuknya gereja, namun kayak rumah-rumah penduduk. Setiap minggu kami undang ke mes kami untuk memberikan kebaktian bagi karyawan-karyawan kami. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal gereja di Morowali sekarang. Ketika sesudah 25 tahun saya tinggalkan, saya balik lagi ke gereja itu. Yang tadinya cuma 15 orang dari karyawan saya sendiri, karena karyawan saya kebanyakan orang Toraja dan Manado. Dari 15 orang, sekarang bisa 5 kali kebaktian. 5 kali kebaktian. Si Tuhan, saya kadang-kadang datang sana bersaksi. Nah, ketika belum ada gereja, kami biasakan doa keliling. Doa keliling di sepanjang pantai. Kami doakan lembah ini akan menjadi lembah pujian, akan diberkatin, banyak akan datang orang ini berbondong-bondong, suku-suku bangsa datang, harta bangsa-bangsa datang ke Indonesia dan sebagainya. Terbukti setelah 25 tahun. Dari 20 sampai 25 tahun sekarang ini. Di Tuhan, setelah saya pensiun, saya melihat begitu Tuhan mendampingin saya selama ini di Morowali. Memang ada suka dukanya. Selama di Morowali kami kadang ditentang. Hampir seminggu sekali kami ada demo, bahkan berapa kali saya mau dibakar dan sebagainya. Namun satu hal saya dapat hikmat dari Tuhan, karena mayoritas di sana itu penduduknya dari seberang. Akhirnya saya berpikir, kenapa saya tidak mengundang teman-teman ustadz yang dari Palu. Akhirnya saya pinjam dari pondok pesantren yang ada di Palu untuk membantu kami. Terima kasih Habib yang ada di Palu sudah membantu kami untuk mencipta manusia-manusia yang luar biasa. Bagi saya dapat hikmat waktu itu. Kalau keluarga itu sudah dididik secara agama dan sebagainya, anak-anaknya dididik sama ustadz-ustadz, gak bakalan ada demo. Ternyata puji Tuhan, selama 5 tahun saya di sana gak terjadi demo dan lancar. Jadi apalagi sekarang menjadi kawasan industri, saya tiap kali lewat minimal saya pernah menoreh dengan tinta emas di daerah situ, bagian daripada NKRI. Memang mungkin nama saya sudah terlupakan di sana, tapi bagi kami, saya bersyukur luar biasa Tuhan tuntun saya dan keluarga saya. Istri saya dengan setia menunggu 2 bulan sekali saya pulang ke Jakarta, hanya waktu 2 minggu. Itu pun saya selalu ke kantor pusat, jadi hanya seminggu saya benar-benar di rumah. Itulah kehidupan saya selama di proyek nikel yang sekarang menjadi booming di Indonesia, bahkan jadi ribut lah di Morowali dengan WNA dan sebagainya, tenaga kerja asing dan sebagainya. Luar biasa. Saya melihat keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi di sana. Memang kadang-kadang secara rohani, kalau kita melihat secara rohani kehidupan di situ, ya bisa dibilang tidak seperti seindah surga, enggak. Banyak hal-hal yang enggak benar, hal-hal yang enggak baik, tapi itu bukan suatu kebanggaan menurut saya.
Kebanggaan buat saya adalah ketika saya mendidik anak-anak Morawali, mendidik geologi-geologi yang waktu itu dikirim dari Jawa. Sekarang mereka dengan beraninya sudah memegang proyek masing-masing. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Kembali saat ini kita akan sama-sama menaikkan pokok doa kita. Dan ada beberapa doa ucapan syukur dari sahabat-sahabat yang sudah ditolong oleh Tuhan mendapatkan jawaban doanya. Mari sama-sama kita mau satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang mendengar, Allah yang peduli, Allah yang mengasihi setiap kita. Haleluya. Bapak, saat ini kami mengucap syukur buat berkat-Mu Tuhan melalui program ini. Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir, menjamah, melawat setiap kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menaikkan pokok-pokok doa kami dan doa ucapan syukur kami buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu buat setiap kami. Bapak, kami berdoa bersama-sama buat Bapak Arens Plahita Tuhan, Eksekda Kabupaten Dobo Tuhan. Untuk kesehatan dan keluarganya yang ada di Ambon, Engkau memberkati, menjamah, melawati dia Tuhan. Dalam siapapun yang lakukan kerjakan untuk membuatnya berhasil. Keluarganya Tuhan yang memelihara dengan damai sejahtera, dengan sukacita daripada Engkau saja Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami terus berdoa buat keluarga Dr. Ingrid Tuhan, beserta dengan anak-anaknya yang ada di Manado Tuhan. Kami percaya dan kami mengucap syukur Tuhan memberikan pemulihan yang seutuhnya untuk kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuh setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa dan mengucap syukur buat berkat-Mu, buat lawatan, buat anugerah-Mu, buat Ibu Riswati yang ada di Purwokerto Tuhan, kakak dari Ibu Agus Tuhan, yang sudah disembuhkan total Tuhan dari kanker payudaranya. Kami percaya mujizat-Mu masih ada. Kami percaya jawaban doa-Mu adalah ya dan amin. Kekuatan-Mu dahsyat Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan Tuhan, anugerahkan buat Ibu Riswati di Purwokerto Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Engkau adalah Tuhan yang menjawab dan mendengar setiap doa-doa kami tepat pada waktu-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga terus berdoa Tuhan buat Ibu Acen yang ada di Ciputat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Ibu Acen sudah Tuhan sembuhkan, sudah Tuhan pulihkan dari penyakit COVID-nya Tuhan. Dan dia boleh beraktivitas kembali bersama dengan keluarganya Tuhan, yang memeliharanya, berikan damai sejahtera, sukacita, penghiburan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami juga terus mengangkat doa kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai dengan Merauke, setiap daerah, kota, provinsi, kabupaten, kecamatan, Kodam, Madia Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau yang memberkati, memulihkan bangsa kami, memberikan ketentraman, memakmurkan bangsa kami dengan damai sejahtera dan sukacita-Mu Tuhan. Kami terus berdoa buat pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami berdoa mulai dari presiden, wakil presidennya Tuhan, kabinet menteri, anggota MPR, DPR, KPK, MK, TNI, Polri Tuhan, legislatifnya, yudikatif, eksekutifnya Tuhan. Pakai mereka dengan hikmat-Mu Tuhan, untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan adil, jujur dan bijaksana, dengan takut akan Tuhan, dengan hikmat daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, untuk mendapatkan damai sejahtera, sukacita buat bangsa kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat kota Denpasar yang ada di Bali Tuhan. Kami mengucap syukur buat lawatan-Mu, buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu, pemulihan-Mu nyata Tuhan atas kota Denpasar Tuhan. Damai sejahtera, sukacita-Mu nyata buat kota Denpasar Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, lawatan Tuhan terjadi, damai-Mu terjadi Tuhan, pertobatan terjadi Tuhan, pemulihan terjadi Tuhan. Kami lepaskan berkat-Mu atas kota Denpasar Tuhan di Bali Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, terus mendukung Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur buat hari-hari ini Tuhan, pemulihan terjadi di Indonesia Tuhan, pemulihan dari pandemi COVID-19 Tuhan. Engkau telah nyatakan lawatan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesembuhan terjadi Tuhan. Kami mengucap syukur buat para tenaga medis Tuhan, tenaga kesehatan Tuhan, dokter-dokter Tuhan, rumah sakit Tuhan, memakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Pakai setiap mereka untuk mendatangkan damai sejahtera-Mu Tuhan, untuk memberikan Tuhan pelayanan kesehatan terbaik Tuhan, untuk setiap pasien-pasien COVID-19 maupun pasien-pasien penyakit lainnya Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan pada para tenaga medis ini Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Kami berucap syukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan di akhir acara ini Tuhan, di akhir ibadah ini Tuhan, kami terima berkat-Mu yang luar biasa. Kita akan taat kita sama-sama Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Kiranya berkat anugerah dari Bapa yang mengasihi kita, kasih karunia dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada beserta dengan kita, penyertaan, bimbingan, pimpinan Roh-Nya Kudus menyertai memberkati kita saat ini, esok, dan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.
Bagi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menyampaikan pergumulan permohonan doa, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Kami percaya setiap doa-doa yang masuk, kami akan terus mendoakannya dari tim Gunung Tabor Ministry. Kami akan terus berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat menghubungi call center. Demikian pula kalau Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, dalam bentuk ucapan syukur, dalam bentuk apapun, silakan menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu saudara-saudari berikan kepada kami, itu boleh memperluas pekerjaan Tuhan sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami rindu untuk berpartner dengan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sehingga kita dapat menjadi satu tim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyatakan kemuliaan-Nya, untuk terus mengerjakan amanat agung ini, sehingga Injil, kabar baik dapat diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita.